Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama saya Nurse Afifah di acara kesayangan kita semua, Nurse Talk. Pada pagi hari ini, kita akan berdiskusi tentang DHF atau biasa kita kenal dengan Dengue Hemorrhagic Fever yang akan disampaikan oleh narasumber-narasumber kesayangan kita. Ada Nurse Betty Arisan Saragih, ada Nurse Fitriana, dan ada Nurse Edang Puspitasari. Mari kita simak bersama-sama. Kali ini kita akan membahas DHF. DHF itu apa sih? DHF itu adalah Dengue Hemorrhagic Fever. Itu suatu penyakit yang disebabkan oleh virus yang termasuk dalam virus family Flaviviridae yang terdapat 4 stereotype, yaitu stereotype Dengue 1, 2, 3, dan 4. Virus ini biasanya terdapat di air liur dari nyamuk. Terjadinya DHF ini sangat banyak di berbagai negara, tetapi negara yang memiliki iklim tropis dan subtropis, salah satunya Indonesia. Terdapat di Indonesia dalam 5 tahun terakhir ini meningkat setiap tahun. Nah, salah satunya adalah contohnya di tahun 2021 terdapat 27% angka kejadian DHF di Indonesia pada anak. Nah, nyamuk ini disebabkan oleh nyamuk Aedes aegypti dan nyamuk albopintus. Nah, nyamuk ini sering hidup di sekitar lingkungan rumah kita. Itu dari biasanya tampayan atau bak mandi, ataupun kita memiliki vas bunga yang terdapat air di dalamnya. Nah, itu nyamuk sering berkembang biak, bertelur di situ, sehingga dari telur berbentuk menjadi larva, pupa, kemudian nyamuk dewasa yang bisa menggigit kita. Di dalam nyamuk ini tadi terdapat dari 4 stereotype, yaitu Dengue 1, 2, dan 3, dan 4. Yang ketika dia menginfeksi tubuh kita, itu berikatan dengan antibodi kita. Pada patogenesis ini, ketika virus sudah masuk ke dalam kulit kita, itu terjadi infeksi. Infeksi tersebut membuat viremia di dalam tubuh yang membuat kita menjadi penyakit DHF, terdiagnosa penyakit DHF. Ketika virus ini masuk ke dalam pembuluh darah, itu membuat adanya permeabilitas vaskular. Ketika virus sudah masuk ke dalam pembuluh darah, maka itu virus-virusnya ditangkap oleh makrofag yang di dalam sel. Itu membuat adanya permeabilitas vaskular dan juga adanya kontraksi dari endotel yang membuat itu semua menjadi kemotaksis. Sehingga cairan di dalam intraseluler itu keluar ke ekstraseluler yang membuat itu trombosit mengalami agregasi, termasuk juga fibrin. Jadi fibrin keluar menuju ke ekstraseluler. Setelah tubuh terinfeksi, tubuh memiliki beberapa respon, yaitu respon imun, respon seluler, respon humoral, dan autoimun, yang membuat antibodi itu keluar, yaitu interleukel 1 sampai 10 dan juga interferon gamma. Nah, di respon seluler itu terdapat limfosit T itu berproliferasi yang memproduksi suatu mediator atau sitokinin, yaitu mediatornya ada mediator dari interleukel 2, interleukel 6, dan salah satunya ada histamin. Histamin inilah yang membentuk dari sel T lisis yang membuat disfungsi dari endotel sehingga tubuh membentuk suatu imun. Nah, sedangkan dari respon imun humoral itu dari limfosit B. Limfosit B yang membentuk suatu tubuh antibodi Dengue F. Kita masuk ke respon imun humoral. Di respon imun humoral ini terbentuk dari limfosit B yang memproduksi antibodi spesifik DNV. Nah, itu terbagi dua, yaitu antibodi hemotipik dan heterotipik, di mana antibodi hemotipik ini terbentuk pada saat anak pertama kali terkena Dengue F ini. Sedangkan yang heterotipik terbentuk dari yang pada saat anak sudah memiliki serotype. Yang 4 serotype itu yaitu DNV1, DNV2, DNV3, dan DNV4 yang akan berikatan dengan monosit dan makrofag. Nah, pada saat berikatan monosit dan makrofag inilah yang menciptakan viremia di dalam tubuh yang membentuk aktivasi dari respon dari imun tersebut. Respon autoimun ini
memiliki dua antibodi yang spesifik. NS1 ini adalah suatu mediator peradangan yang berperan aktif pada saat tubuh mengalami infeksi Dengue ini. Ketepatan berikatan dengan PRM, kenapa? Karena memiliki sifat yang sama. Jadi karena memiliki sifat yang sama, inilah yang disebut dengan molecular mimicry, yang akan bereaksi terhadap sel endotel dan trombosit, yang membuat terjadinya agregasi dari trombosit, sehingga terjadilah dekstruksi trombosit. Pada saat tubuh anak mengalami Dengue atau DHF, terdapat beberapa fase. Biasanya pada hari pertama, kedua, ketiga anak mengalami demam yang tinggi. Di sini dikatakan adalah fase demam atau fase awal. Nah, sedangkan fase ke hari keempat, kelima, keenam itu biasanya demam anak cenderung turun. Di sini biasanya orang tua menurunkan kewaspadaannya, padahal di sini adalah yang disebut dengan fase kritis. Kenapa dibilang ini fase kritis? Karena di sini anak sering terjadi shock hypovolemic. Jadi di orang tua diwajibkan untuk memiliki warning sign. Nanti akan kita jelaskan lagi bagaimana kita mengenali tanda warning sign. Lalu pada hari ke-7, ke-8, ke-9 itu biasanya sudah termasuk fase penyembuhan, di mana pada saat anak sudah melewati fase kritis, itu tubuh sudah mengalami hari ke-7, ke-8, ke-9 itu anak sudah mengalami pemulihan. Anak sudah mau makan, sudah bisa lebih beraktivitas, dan trombosit juga perlahan akan membaik. Simptom dari DHF ini pada anak paling sering dan paling dialami oleh anak, yang pertama itu adalah pasti demam tinggi. Demam tinggi, lalu kedua anak mengalami nyeri pada sendi, pada otot-otot, pada tulang, dan juga kadang anak bisa mengalami mual bahkan muntah. Baik, kita lanjutkan diskusi kita selanjutnya. Sebagai perawat, kita harus mengenali bagaimana tanda dan gejala dari DHF ini, kemudian klasifikasi dari DHF, serta bagaimana tata laksananya. Pertama kali harus kita nilai apakah anak atau keluarga ini habis bepergian ke tempat endemik DHF, ataupun di lingkungan sekitar dari rumah ada yang menderita ataupun terinfeksi DHF. Nah, jika ada tanda-tanda seperti mual, muntah, kemudian ada ruam di kulit, kemudian nyeri di ulu hati ataupun nyeri tekan di bagian ulu hati, kemudian juga ada tanda mimisan ataupun perdarahan di gusi. Setelah tanda-tanda itu terlihat, maka apa yang harus kita lakukan? Kita harus memeriksakan diri ke pelayanan kesehatan. Jika tidak ada tanda gejala tersebut, maka bisa dilakukan rawat jalan. Kemudian jika ada tanda-tanda yang tadi sudah disebutkan, maka tindakan selanjutnya adalah anak ini harus dirawat inap. Jangan sampai anak ini jatuh ke dalam fase kritis ataupun masuk ke dalam klasifikasi di grup C, yaitu ditandai dengan shock pada DHF. Kemudian apa saja intervensi yang dapat perawat lakukan? Yang pertama, masalah keperawatan pada anak DHF ini adalah gangguan pertukaran gas yang berhubungan dengan ketidakseimbangan ventilasi perfusi. Nah, apa yang bisa kita lakukan sebagai perawat? Yang pertama kita harus memberikan chest fisioterapi. Di sini ada hasil penelitian bahwa chest fisioterapi pada anak dengan COVID ini akan sangat efektif untuk mengatasi gangguan pertukaran gas. Diagnosa atau masalah keperawatan yang selanjutnya adalah pola nafas yang tidak efektif. Di sini perawat dapat memberikan tindakan nebulisasi pada anak, dapat memperbaiki bersihan jalan napas pada anak. Masalah keperawatan selanjutnya yaitu terkait perfusi perifer tidak efektif yang berhubungan dengan kekurangan cairan. Nah, di sini perawat sangat berperan, sangat penting, yaitu untuk mengkaji bagaimana status hidrasi dari pasien yang terkena virus Dengue ini dengan cara menggunakan alat urin kolorimetri dan juga menggunakan ponsel atau handphone seperti itu. Kemudian untuk masalah yang perfusi perifer ini juga kita dapat menggunakan tangan kita ya, dengan 5-in-1 manuver atau bisa disingkat jadi CCTVR,
C yang pertama adalah color, kita lihat warna dari ekstremitas, kemudian capillary refill time-nya apakah memanjang, apakah normal 2-3 detik, kemudian kita raba apakah nadinya kuat dan reguler, apakah lemah atau irreguler, dan juga berapa jumlah nadi dalam 1 menit. Kemudian masalah keperawatan yang selanjutnya adalah terkait termoregulasi yang tidak efektif yang berhubungan dengan infeksi dari virus Dengue ini. Biasanya anak kan akan mengalami demam yang cukup tinggi. Di sini perawat dapat memberikan intervensi berupa kompres hangat atau warm water swab, yaitu dengan menyeka tubuh anak dengan air hangat. Ini akan menurunkan demam pada anak. Anak akan mengalami gejala nyeri. Nah, di sini untuk mengatasi nyeri akut yang berhubungan dengan penekanan intraabdomen ini, kita dapat melakukan tindakan manajemen nyeri dengan non-farmakologi untuk mengatasi nyeri pada anak. Di antaranya memberikan posisi yang nyaman, kemudian distraksi, relaksasi, ataupun dengan guiding imagery. Masa selanjutnya adalah untuk mencegah risiko shock hipovolemik yang berhubungan dengan defisit volume cairan karena infeksi. Ini kita dapat melakukan manajemen cairan dengan memberikan resusitasi cairan pada anak dengan cairan yang isotonik, bisa menggunakan NaCl 0,9% dengan jumlah yang sudah ditentukan sesuai dengan berat badan anak. Mengatasi shock pada anak dengan algoritma manajemen cairan pada anak DHF. Untuk masalah mual dan muntah pada anak, ini kita dapat melakukan intervensi acupressure, efektif dapat mengurangi dari mual dan muntah pada anak dengan DHF. Kemudian untuk risiko perdarahan, di sini ada hasil penelitian bahwa dengan mengevaluasi dan mengenali komplikasi dan efektif untuk mengurangi terjadinya risiko perdarahan. Kemudian juga hasil penelitian berikutnya adalah anak diberikan sirup ekstrak dari daun karika papaya, menurunkan risiko perdarahan dengan meningkatkan jumlah trombosit dalam tubuh anak. Kemudian untuk masalah risiko ketidakseimbangan elektrolit yang berhubungan dengan mual dan muntah pada anak, ini kita dapat berikan resusitasi cairan berdasarkan rumus dari Holiday Segar dengan perhitungan berapa berat badan anak mulai dari 10 kg, kemudian 10 kg kedua ataupun di atas 20 kg. Kemudian langkah pencegahan ini adalah langkah yang paling penting. Kita dapat mencegah dengan 3 langkah, yaitu mencegah gigitan nyamuk. Kita bisa menggunakan lotion anti nyamuk pada anak yang memang aman untuk anak. Pencegahan berikutnya adalah yang sudah ada di Indonesia. Ini adalah vaksin Dengue, walaupun baru diterapkan untuk anak usia 9-16 tahun, tapi ini juga cukup efektif untuk mencegah terjadinya infeksi Dengue. Langkah yang berikutnya adalah mencegah nyamuk berkembang biak dan nyamuk hidup di lingkungan sekitar, bahwa ada beberapa fase. Fase yang pertama di hari ke-1 sampai dengan ke-3, di sini adalah fase demam, di mana anak dapat mengalami demam tinggi. Keluarga juga harus memperhatikan, harus aware ketika anak ada demam, kemudian harus segera datangi fasilitas kesehatan untuk dilakukan observasi dan pemeriksaan laboratorium. Bisa jadi trombosit nanti jumlahnya akan menurun. Kemudian ketika sudah dikenali tadi tanda dan gejala yang dengan segera, maka akan mencegah untuk terjadinya fase yang lebih parah atau fase kritis tadi. Di sini dapat diklasifikasikan bagaimana Dengue ini dengan 3 klasifikasi yang lebih sederhana. Yang pertama adalah DHF yang tanpa gejala, kemudian DHF dengan adanya warning sign, maka harus langsung menuju fasilitas kesehatan terdekat. Jangan sampai mengarah kepada severe Dengue ataupun infeksi Dengue yang paling parah. Baiklah, bagaimana pemaparan dari narasumber kita? Menarik bukan? Nah, jadi teman-teman, kesimpulan pada diskusi kita pada hari ini adalah DHF atau Dengue Hemorrhagic Fever itu disebabkan oleh nyamuk, khususnya nyamuk betina Aedes aegypti. Nah, kenali tanda-tandanya ya. Di antara tanda-tandanya itu ada yang pertama,
ada nyeri pada perut, muntah yang terus-menerus, perdarahan pada mukosa, perbesaran hepar, ada akumulasi cairan juga, serta adanya peningkatan nadi bersamaan dengan penurunan jumlah trombosit. Jadi kenali tanda-tandanya ya. Mari kita wujudkan Indonesia tanpa DHF. Sampai jumpa di diskusi kita selanjutnya. Bye!